pertama-tama terima kasih Mas Zilal waktunya di Sabtu siang ini. Kali ini diskusi Legal Talk bersama penulis bersama dengan Mas Zilal. Sebenarnya tulisannya sudah di edisi-edisi awal ya saya kira, dan ada tulisan yang lain juga dari Mas Zilal di kolom feature. Dan kali ini kita akan membahas tulisan Mas Zilal seputar UKM halal di dalam draft RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sekarang sedang dibahas. Seperti yang kita tahu, Omnibus Law sedang dalam masa pembahasan dan kabarnya minggu depan itu akan disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Meskipun masih banyak masalah khususnya dari sisi hukum ya, dari sisi pembangunan regulasi, dari sisi substansi, tentu juga ada persoalan-persoalan terkait ekonomi, tetapi ada yang menarik juga karena yang dibahas oleh Mas Zilal ini terkait dengan UKM halal. Tanpa berpanjang lebar, saya kira mungkin Mas Zilal memberikan pemahaman awal dulu tentang apa yang ditulis di artikel di Legal Talk itu dan kenapa kira-kira hal itu penting untuk dipahami oleh lebih banyak orang. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Petrus dan teman-teman tim Legal Talk Indonesia yang sudah memberikan kesempatan ini. Yang pertama yang ingin saya garis bawahi, saya ini bukan orang hukum, jadi tentu pemahaman tentang hukum positif itu tidak seutuh dari teman-teman ilmu hukum atau rumpun hukum lainnya. Tapi saya di sini mencoba untuk mengulas dari bidang keilmuan yang kami pelajari, khususnya di perkuliahan di S2 UGM juga, yaitu Konsentrasi Industri Halal Ekonomi Islam Sekolah Pasca Sarjana. Jadi, mengapa ini menjadi satu hal yang penting atau menarik untuk dibahas? Dari berbagai macam perspektif yang ada dalam Omnibus Law, mungkin ini juga salah satu yang sempat booming juga sebelumnya, khususnya bagi yang teman-teman Muslim atau yang bergerak di ekonomi Islam, khususnya industri halal. Nah, ingin digarisbawahi juga bahwa sebenarnya undang-undang ini kan sudah dikeluarkan tahun 2014, kalau tidak salah bulan September atau Oktober, di masa-masa akhir pemerintahannya Bapak SBY. Dan semangat undang-undang dikeluarkan ini sebenarnya ada dua sisi sih yang saya tangkap. Yang pertama, mencoba untuk melindungi konsumen, khususnya konsumen Muslim yang ada di Indonesia, karena merupakan ya memang penting ya. Tetapi sebenarnya ini juga tidak hanya bermanfaat bagi kalangan Muslim saja, siapapun itu jadi satu hal yang penting karena ini juga bermuatan ekonomi. Nah, tetapi sebelum berbicara ke arah ekonomi itu, yang paling penting adalah nilai-nilai halalnya itu, standar-standar halal itu sendiri kan itulah yang paling penting dulu gitu kan. Nah, jadi dalam tulisan ini saya juga membahas bahwa undang-undang jaminan produk halal ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Muslim saja, namun seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terutama terkait aspek perdagangan. Ini juga dibuktikan oleh banyak data sebenarnya, namun kali ini dalam tulisan yang saya pernah muat di Legal Talk, di kolom feature itu saya mengutip dari Thomson Reuters and Inner Standard. Jadi pada tahun 2000, datanya 2019, diprediksi tahun 2023 potensi pasar makanan halal saja, artinya ini bukan industri halal secara keseluruhan, hanya halal food saja itu bisa mencapai 3.000 miliar US dollar. Dan di 2017, 2.100 US dollar, artinya prediksi mereka di tahun-tahun sebelumnya begitu. Namun
pembahasan undang-undang jaminan produk halal ini akhirnya juga masuk dalam bahasan Omnibus Law. Nah, mengapa? Nah, ini juga kan perlu dipertanyakan motifnya apa, apakah betul-betul kepentingannya tulus untuk mempercepat investasi saja. Tapi dalam hal ini juga tentu dilihat dulu koridor-koridor lainnya, yaitu semangat dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu sendiri. Mungkin itu gambaran awalnya, Mas. Baik, Mas Zila, kalau Mas Zila sendiri mencatat apa sebenarnya yang diatur sekarang dalam Omnibus Law ini dengan misalnya draft-draft regulasi yang sebelumnya sudah ada mungkin. Lalu apa yang membedakan atau apa yang perlu diperhatikan atau mungkin apa yang perlu dikritisi? Iya, saya dalam tulisan ini membahas ada dua sebenarnya, ada dua poin yang memang menjadi satu hal yang ingin dilihat atau dibahas. Yang pertama itu terkait fatwa dalam sertifikat halal yang tidak ditentukan lagi oleh Majelis Ulama Indonesia, namun diserahkan sepenuhnya oleh atau kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. BPJPH itu kan ini kalau tidak salah itu kan di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama ini kan artinya adalah punya pemerintah, ada kekuatan negara di sana. Nah, kalau misalnya MUI-nya ini, yang selama ini kan yang mengeluarkan logo dan memproses itu kan LPPOM MUI. Kalau MUI-nya itu seperti ditiadakan fungsinya, berarti ada apa ini? Sedangkan MUI selama ini sudah menjaga ataupun sudah menjalankan uh, proses pemberian sertifikasi halal itu dengan cukup baik, bahkan di beberapa negara standar-standar MUI ini sudah dipakai juga gitu. Nah, ketika perannya dikebiri sama sekali, nah ini kan jadi pertanyaan juga. Nah, saya mengutip misalnya pada angka 10 pasal 49 menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal. Padahal sebelumnya itu di undang-undangnya itu dalam angka 10 pasal 1 UU JPH nomor Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 ini redaksinya sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi dulu ada MUI-nya. Jadi fatwa halal itu dikeluarkan oleh MUI. Nah, kalau yang perubahan itu draftnya itu yang saya baca, tentu mohon koreksi jika salah, hanya dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal. Fatwa halalnya oleh siapa itu tidak dituliskan lagi. Jadi seperti ada yang dikurangi gitu perannya. Nah, perubahan ini justru dikhawatirkan akan membuat trust masyarakat pada sertifikat halal bisa jadi turun atau dipertanyakan gitu. Karena selama ini fatwa halal itu kan berada di bawah domain keilmuan ulama yang selama ini sudah dijalankan oleh MUI. Saya juga ya itu poinnya. Tapi saya juga sempat dalam perkuliahan juga itu kami langsung datang ke LPPOM MUI DIY. Kami melihat langsung proses bagaimana sebuah produk itu ditentukan kehalalannya. Jadi yang pertama datang itu adalah bukan langsung ke fatwanya, Mas, tapi ada bagian-bagian orang-orang misalnya ilmu farmasi, teknik pangan, kimia pangan, ataupun ilmu peternakan yang mereka tuh melihat ini zatnya sudah halal atau tidak. Itu proses pertama. Sidang kedua, seminggu setelahnya atau beberapa waktu setelah itu, baru diketok palu oleh ulama. Jadi itu kan ada proses ya. Dan itu saya melihat, wah luar biasa sekali demi menjaga dan memastikan apakah produk ini halal atau tidak. Nah,
standar yang digunakan itu menurut kami yang melihat secara langsung itu cukup bagus, cukup baik. Nah, pertanyaannya apakah dengan Omnibus Law ini akan lebih baik atau tidak lebih baik? Nah, itu yang ingin dijaga sebenarnya. Terus, selanjutnya itu perubahannya itu adalah keterlibatan ormas yang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini agak apa ya, jadi mungkin lebih banyak. Nah, ini dalam pasal 10 UU JPH berbunyi penetapan kehalalan produk halal sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 huruf B dikeluarkan MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk. Nah, jadi apa sebenarnya itu ketika sepenuhnya misalnya ketetapan ini diserahkan oleh pemerintah kepada ormas Islam tanpa misalnya berkoordinasi dengan MUI, dikhawatirkan bisa jadi ada fatwa yang bersinggungan ataupun berbeda. Misalnya kan nanti yang mengeluarkan itu kan bukan hanya MUI tapi juga ormas itu juga bisa mengeluarkan fatwa halal. Nah, apakah bisa menjamin bahwa standarnya sama gitu kan? Bisa jadi di ormas satu misalnya standarnya itu agak lebih dilonggarkan gitu bahwa ini halal aja lah. Tapi di MUI misalnya, oh ini belum halal nih, ini pertanyakan coba verifikasi lagi. Nah, kalau misalnya tidak ada koordinasi antara ormas Islam dan MUI, ini dipertanyakan juga. Padahal sebenarnya MUI pun kan kumpulan dari ormas Islam juga tuh. Jadi ya hanya itu aja ingin menekankan penekanan itu. Jadi peran MUI itu di mana MUI yang selama ini sudah ada, sudah cukup baik, ditempatkan seperti apa. Karena itu sih aspirasi-aspirasi yang kami tangkap. Itu, Mas. Jadi dua hal ini sebenarnya bisa dibilang ada dua kaitan ya. Yang pertama tentang keberadaan MUI, LPPM MUI yang selama ini sebenarnya sudah memberikan atau menjalankan tugas-tugas misalnya sertifikasi halal dan seterusnya. Yang kedua tentang apakah kemudian kalau dihilangkan peran MUI itu kemudian menjadi efektif atau malah menjadi tidak efektif gitu ya dalam menjamin pelaksanaan atau perlindungan UMKM atau UKM halal ini gitu ya Mas ya. Iya, kira-kira seperti itu, Mas. Kalau misalnya yang kita tahu kan Omnibus Law ini memang untuk mempersingkat banyak hal. Jadi ingin memutus ingin memangkas birokrasi, ingin mempercepat investasi, ingin memudahkan lah yang selama ini kelihatannya dibilang sulit. Apakah yang dua hal tadi yang Mas kritisi tadi itu juga Mas pertimbangkan dari sisi tadi mempermudah birokrasi? Mungkin selama ini kalau menggunakan MUI itu lama, tadi kan malah dua proses itu. Apakah itu boleh menjadi alasan itu rumit lah birokrasinya untuk atau menjaga atau mendatangkan investasi bagi UMKM halal? Jadi gimana cara kepentingan melihat mempermudah investasi, mempermudah proses dan birokrasi dengan jaminan perlindungan terhadap UMKM halal di Omnibus Law ini? Siap, Mas. Jadi begini, dari awal niat baik dari Omnibus Law itu kan kita tidak kritisi juga. Maksudnya oke lah kalau mempercepat investasi itu kan memang itu yang kita dorong ya. Apalagi di zaman saat ini dan di tengah pandemi adanya investasi itu kan juga baik untuk pembangunan. Tetapi kan yang ingin dijaga itu mungkin di bidang lain adalah isu lingkungan yang mereka ingin jaga. Tapi kalau dalam hal ini isu apakah produk yang nanti dikeluarkan sertifikat halalnya itu betul-betul halal nggak, betul-betul standarnya itu high standar nggak, jangan-jangan nanti longgar. Nah, adapun misalnya cepat prosesnya, ya itu lebih bagus. Dan selama ini
kan sebelum ini kan undang-undang udah ada tapi belum sepenuhnya diberlakukan. Masih ada beberapa proses, peraturan pemerintah baru keluar, tapi juga belum sepenuhnya dilaksanakan ya. Jadi kalau sebelum ada undang-undang itu kan LPPOM MUI ini kan absolut mutlak gitu kan. Perannya itu tunggal. Sekarang kan tidak hanya, jadi ada namanya tuh LPH, Lembaga Penjamin Halal. Posisi LPPOM MUI ini akan menjadi salah satu LPH di antara LPH-LPH lainnya. Jadi posisinya hanya salah satu. Nah, LPH lain itu kalau dalam undang-undang, sepemahaman saya itu ada dari pemerintah dan dari ormas Islam. Pemerintah, siapa yang bisa bikin? Kampus, misalnya UGM bikin LPH bisa, kampus Unair melakukan itu bisa juga, dan lain-lain dan lain-lain. Ormas itu siapa? Ormas itu misalnya di Jogja ini misalnya Muhammadiyah, atau di NU, Nahdlatul Ulama, terus misalnya tempat lain, ya di Indonesia kan banyak ya, ataukah Persatuan Islam dan lain-lain. Mereka juga menjadi salah satu LPH yang nanti bisa melakukan verifikasi dan menetapkan apakah produknya itu sudah sesuai dengan halal atau tidak. Baru nanti dilaporkan ke BPJPH, begitu kan. Nah, tetapi tentu karena LPPOM MUI ini udah banyak memakan asam garam gitu ya, udah ngerti lah, udah puluhan tahun. Nah, mungkin juga bisa jadi dipertimbangkan juga apakah nanti ada konsultasi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, adapun terkait apa ya, mempercepat proses, ya kita dorong, ya kita dorong. Misalnya dari jangka waktu, selama ini kan misalnya jangka waktu itu pertama kan ada setidaknya 3 proses ya. Pemberkasan, nanti berkas-berkas itu di apa namanya, berkas dari UMKM itu disiapkan dulu apa yang perlu disiapkan. Habis itu uh, prosesnya itu sendiri nanti biasanya sidak ke lapangan, yang selanjutnya baru diverifikasi dan perpanjangan gitu. Nah, itu kan tinggal masalah waktunya aja. Nah, berapa prosesnya? Ya itu kan akhirnya kan uh, tetap bisa produktif, tetap bisa cepat sertifikasi halal, misal sertifikasi halal itu keluar tanpa harus mengorbankan misalnya standar-standar yang sudah cukup baik selama ini. Nah, itu uh, ya itu sih yang ingin disampaikan sebenarnya. Nah, teknisnya bagaimana? Ya itu yang ingin kita pertanyakan. Oke, kalau terkait dengan dua hal yang dikritisi Mas ini, apakah juga ada uh, uh, kajian atau misalnya riset yang juga menekankan dua hal yang ini, misalnya dikeluarkan oleh lembaga tertentu, apakah mungkin misalnya malah dari UGM, atau dari lembaga tertentu yang mengeluarkan kajian yang sama terhadap kritik Omnibus Law ini yang sebagaimana dicatat Mas Zilal? Atau Ya, pendapat lain berarti ya, Mas? mungkin pendapatnya sama, tapi mungkin dikeluarkan oleh lembaga lain atau suatu riset tertentu mengeluarkan hal yang sama sebagaimana Mas Zilal catat ini. Ya, sebenarnya sih secara umum saya juga membaca dari sumber-sumber lain terkait aspirasi ini. Cuman detailnya saya juga tidak terlalu paham betul. Hanya saja dalam diskusi-diskusi kami di kampus dengan dosen yang kebetulan juga dia praktisi misalnya di LPPM UI. Jadi adalah beberapa hal insight yang kami dapatkan, dan kira-kira ya, pendapatnya atau aspirasinya juga sama. Intinya adalah ingin sertifikasi halal ini tetap baik dalam pelaksanaannya, tetap lancar, dan juga uh, tapi di sisi lain standar-standar halalnya itu tetap bermutu tinggi gitu, tidak nanti akhirnya dilonggarkan. Tapi sebenarnya bukan hanya Omnibus Law aja sih yang ingin dilihat. LPPOM MUI ataupun undang-undangnya ya, undang-undang jaminan produk halal pun sebenarnya ada beberapa hal yang
bisa dikritisi juga sebenarnya. Jadi undang-undang, karena ini kan juga belum dilaksanakan. Jadi kalau kita kembali, kan sebelumnya itu LPPM MUI, baru masuk zamannya Undang-Undang Jaminan Halal 2014, baru akan masuk zamannya yang Omnibus Law ini, direvisi atau koreksi sedikit dari UU JPH. Nah, UU JPH ini aja belum dilaksanakan gitu kan, belum dilaksanakan sepenuhnya. Mau ada perubahan lagi. Jadi kita jadi bingung, ini aja belum dilaksanakan, tapi ada koreksi lagi. Nah, ini koreksinya akan lebih baik atau tidak lebih baik. Itu aja yang ingin dijaga sih sebenarnya. Mungkin di bagian akhir ini Mas Zilal bisa memberikan gambaran umum tentang mengapa Omnibus Law ini, kalau misalnya yang draft sekarang ini, yang tadi Mas Zilal kritisi, akan sangat berdampak pada UMKM halal. Jadi bagaimana pengaturan yang tadi Mas kritis itu akan sangat berdampak, mungkin ya dalam pengertian saya, berarti berdampak yang tidak baik atau berdampak cukup negatif bagi perkembangan UMKM halal di Indonesia. Jadi bagaimana Mas? Jadi, dampaknya terhadap UMKM halal gitu ya? Dampaknya bagaimana? Sebesar apa tuh nanti kalau misalnya Omnibus Law yang sekarang ini draftnya itu disahkan? Oke, ya tentu secara umum saya berharap dampaknya itu baik terhadap UMKM, karena ini kan seperti UMKM ini kan makin dipermudah ya, makin dipermudah. Bahkan kemarin sempat udah keluar tuh jumlah atau biaya yang harus dikeluarkan, ada tipe-tipenya, misalnya usaha yang tipe yang atas berapa biayanya, yang omsetnya di bawah ini berapa biayanya. Jadi sepertinya dukungan pemerintah ini saya lihat juga sudah cukup baik. Itu kalau dari segi UMKM tinggal dijaga aja. Bahkan misalnya bukan hanya UMKM aja yang nanti bekerja keras untuk mengajukan, tetapi kan kadang juga ada kelemahan, misalnya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan siapapun ya, entah pemerintah, entah apa, tapi bisa jadi seperti teman-teman di kampus nanti juga membantu untuk UMKM ini diproses, gimana sih proses lapangannya kita bantu. Nah, itu secara umum sih sepertinya pemerintah sangat mencoba untuk mengakomodir bagaimana UMKM halal khususnya bisa mengajukan atau mendapatkan sertifikasi halal dengan baik. Hanya saja yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana produk yang nanti mendapat sertifikasi halal itu betul-betul terjaga kehalalannya gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dulu itu, kalau tidak salah sertifikasi halal itu berlaku 2 tahun, sekarang 4 tahun. Ini kan sebuah kemudahan yang luar biasa gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah 4 tahun ini tidak terlalu panjang gitu? Apakah nanti LPH itu ataupun siapapun nanti sidaknya itu rutin? Karena 4 tahun ini kan sangat panjang ya. 2 tahun aja masih banyak yang main-main gitu. Ada di beberapa tempat yang kami dengar juga sertifikasinya udah dapat, tapi pas sidak misalnya masih ada yang tidak akomodatif, bahkan mengulang lagi gitu kan, misalnya memasukkan yang zat-zat yang entah subhat lah ataupun kehalalannya tidak terjamin. Nah, ini juga kan bukan hanya segi kemudahan sih. Oke, kemudahan sudah didapat UMKM, tapi bagaimana segi kualitas itu juga dijaga. Pikiran kita bukan hanya memikirkan lagi terkait semuanya mudah, tapi harusnya kita udah memikirkan bagaimana produk halal ini bisa masuk ke negara-negara lain gitu. Kalau hanya berpikir negara Indonesia saja, ya memang ini potensinya luar biasa, tapi saya kira produk-produk Indonesia ini juga banyak yang berkualitas dan minimal bisa masuk pasar ASEAN lah, pasar misalnya negara Timur Tengah yang juga butuh produk halal, bahkan pasar-pasar yang lebih luas, entah di Eropa dan lain-lain yang juga ada, misalnya khususnya penduduk Muslim butuh produk halal, dan umumnya penduduk
umat manapun yang membutuhkan produk yang berkualitas. Jadi yang dijaga itu nanti bukan hanya halal tapi kualitas juga gitu kan. Begitu kira-kira Mas. Siap. Di bagian akhir, Mas Zilal ini menulis tetap perlunya untuk Undang-Undang JPH itu dilaksanakan begitu ya. Ya, Sementara di satu sisi yang lain, Mas Zilal juga mencatat bahwa kelihatannya pemerintah melihat Undang-Undang JPH ini adalah yang jadi penghambat investasi sehingga perlu pasal-pasal dimasukkan ke Omnibus Law. Terakhir, bisakah Mas Zilal stressing tentang tulisan Mas Zilal ini? Kesimpulan akhirnya mungkin. oke. Jadi ya yang ingin ya sebagaimana yang tadi juga disampaikan di bagian akhir juga saya menekankan ya bagaimana jika pun nanti RUU Omnibus Law ini diterapkan, harapannya agar kebijakan halal dapat terselenggara dengan baik sehingga bisa melindungi konsumen muslim khususnya dan konsumen umat manapun pada umumnya. Karena ini kan kita berada di negara hukum yang digunakan adalah hukum positif, semua akan merasakan dampak dari hukum positif ini karena sudah diakui oleh negara. Jadi itu aja yang ingin ditekankan Mas. Jadi gimana pun lah bentuk aturannya, tapi bagaimana niat awal adanya undang-undang jaminan produk halal ini bisa terlaksana dengan baik. Plus kita juga berharap proses-proses dalam pelaksanaannya itu nanti bisa berjalan dengan lancar. UMKM khususnya yang mengajukan produk halal juga bisa merasakan kemudahannya. Tidak mungkin oke lah, mungkin bisa jadi dulu ada kelemahan-kelemahan misalnya entah lama lah, entah mahal, entah belum terbuka ataupun entah banyak yang belum mengerti. Nah, mudah-mudahan setelah RUU ini disahkan misalkan bisa lebih baik, lebih singkat, lebih cepat, lebih juga juga lebih apa ya mengakomodir UMKM hal, namun juga tidak menghilangkan bahwa produknya itu betul-betul halal gitu dan bisa dinikmati oleh semua orang hasilnya itu dari kebijakan tersebut. Terima kasih Mas Zilal Afwa Ajidin, mahasiswa S2 Ekonomi Islam Sekolah Pasca Sarjana UGM, sekaligus Ketua Ikatan Mahasiswa Minang Pasca Sarjana Jogja. Terima kasih sekali lagi waktunya. Kami sangat berterima kasih dari tim Legal Talk juga untuk tulisan-tulisannya selama ini. Kalau ada yang mau ditulis lagi juga monggo Mas Zilal. Selamat sore, stay safe Mas, stay healthy. Ya, terima kasih Mas Petrus dan tim Legal Talk Indonesia. Yep. Oke, Mas.